ఎందుకమ్మా వాడు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఇంతకీ ఎక్కడ తీసుకెళ్దాం రా? యారాడు బీచ్ అయితే ఎవరు ఉండరా అన్న. Assalamualaikum. Hei ner aga kareba. Yang paling miskin bukanlah seorang pengemis yang tak memiliki harta, tetapi seorang pecinta yang tak memiliki kekasihnya. Yang paling sakit bukanlah ketika tubuhmu penuh luka, tetapi ketika hatimu penuh cinta namun tidak ditakdirkan untuk bersama. Laila Majnun. Jadi ceritanya gini nar sayangku. Di awal kita melihat seorang sahabat yang sangat menginspirasi. Mereka berdua ini sudah kenal sejak kecil dan sekarang sama-sama sudah menjadi seorang ayah dari anak-anaknya. Nah, kenapa saya mengatakan persahabatan mereka sangat menginspirasi nar ya? Karena ini sebagai bukti besarnya persahabatan mereka sampai membangun rumah bersebelahan dengan model yang sama. Kedua orang hebat ini bernama Ramudu dan Canti. Canti telah mempunyai dua orang anak bernama Risi dan Baluner yang tua si Balu. Sementara Ramudu mempunyai 3 orang anak yaitu Arjun, Suba, dan Radha. Dan lihatlah keharmonisan dari keluarga mereka. వీళ్ళంటే అలా పరిగెడుతున్నారు? ఇక్కడ ఎవరో మనల్ని ఓకే నాకు డ్రీమ్ గర్ల్ ఎవరు ఉంటారు బా? అదేలే బా డ్రీమ్ లో గర్ల్. అని పెట్టేశావురా. బుట్టలో పడేది. ఇప్పుడేం బావా పుట్టగానే మీ చెల్లెని ముగ్గులు. Wah, menarik ini. Ternyata si Risi Niner sudah lama menyukai Radha, adik bungsu si Arjun, anak dari sahabat ayahnya sendiri. Saking kepencutnya Risi dengan Radha, hampir setiap malam ia memimpikannya ner. Dan iya, karena si Risi dan si Radha ini sama-sama kuliah kedokteran dan kebetulan satu kampus ner. Ketika hendak berangkat kuliah, ternyata motor merah si Radha tiba-tiba tidak mau nyala. Arjun yang kebetulan mau keluar juga mengurus urusan politiknya pun meminta Risi untuk sekalian mengajak adiknya Radha boncengan saja. Namun satu pesannya Arjun, tidak usah saling bicara sebab kita tahu ner si Arjun ini sangat menjaga adik-adiknya. Ia tidak mau melihat ada lelaki siapapun mendekati mereka kecuali atas pilihannya sendiri, apalagi kan jika mereka masih fokus dengan karir. Nah, lalu ketika sudah mau berangkat Niner, ternyata Radha tidak mau numpang dengan Risi. Ia lebih memilih ikut dengan kakaknya sendiri. Entah kenapa si Risi ini Niner. Nah, ketika sudah di lampu merah, ternyata ada 2 orang pria berbaju merah melirik-lirik Radha. Risi yang parkir di belakang langsung terlihat emosi dan maju menghalangi pandangan kedua pria itu Niner. Dimana inilah salah satu bukti bahwa si Risi ini memang sangat menyukai tetangganya sendiri. Lalu tak lama Arjun tiba-tiba mendapat telepon mendesak dari orang partai. Ia pun menyuruh adiknya Radha untuk numpang dengan Risi saja. Hingga akhirnya ner boncenganlah mereka ke kampus tanpa percakapan sama sekali. Nah, setelah sampai tanpa terima kasih, Radha malah langsung pergi. Sementara Risi melihat Radha seperti itu ner hanya bisa menyindir, jadi manusia itu harus tahu berterima kasih katanya. Iya, di kampus itu ner Risi selalu mengikuti kemana Radha pergi. Radha ke kantin, ia juga ke kantin setiap hari. Terus begitu, Risi ini takut sekali jika ada laki-laki lain yang mendekati Radha. Kebetulan Radha bisa dibilang incaran para lelaki di kampus ini ner. Lalu setelahnya Niner, kita kembali melihat bagaimana keakraban keluarga Ramudu dan Canti. Biasanya tuh mereka main kasti bareng, berenang bareng, ibu bapak lagi manja-manjaan sambil nonton di kamar. Anak-anak mereka biasanya asik main kartu sebelum tidur. Segitu akrabnya 2 rumah tangga ini Niner. Namun sebenarnya sih kurang tepat jika mereka sering disebut tetangga, tetapi lebih tepatnya memang seperti sudah satu keluarga kan. Sementara di posisi ini juga kita tidak bisa menyalahkan Risi dan Radha yang mungkin diam-diam saling menyukai, sebab iya begitulah cinta ner bisa tumbuh subur dimanapun dan kapanpun.
Lalu di kemudian hari Niner, Arjun yang bergelut di dunia politik juga sudah sibuk meladeni fitnah-fitnah dari lawan politiknya yang kotor. Ia bernama Sudirman. ప్రకటిస్తున్నాను పదవి నేను అడగలేదు సార్. నీ ఇంటి పరువు నీకెంత ముఖ్యమో నా పార్టీ పరువు కూడా నాకు అంతే ముఖ్యం. మార్నింగ్ Di suatu hari, Rada dan Risi mengantar ibunya ke stasiun. Subah dan Balu juga akan berangkat kecuali Rada dan Risi karena ujian akhir mereka sudah dekat. Namun iya, begitulah Ner, ketika keluarganya sudah berangkat dan akan nginap selama beberapa hari di sana. Di belakang Risi yang selalu curi-curi pandang ke Rada, wanita pujaannya selama ini. Rada masih terlihat selalu cuek ke Risi, entah ada apa sebenarnya Ner. Padahal kalau dilihat-lihat si Rada ini sepertinya juga mempunyai perasaan ke Risi. Meskipun sangat cuek, namun tatapan-tatapannya tidak dapat berbohong, apalagi dari cara parkir motornya di kampus itu Ner, selalu bertatapan. Nah, sampai di suatu malam ketika Rada pulang dari rumah temannya sehabis mengerjakan tugas kampus, di tengah jalan ternyata ia dihadang oleh sekelompok orang yang tak lain dan tak bukan adalah musuh politik dari kakaknya Arjun, yaitu Sudirman. మీ అన్నయ్య నేను మంచి ఫ్రెండ్స్. ఇంతకీ ఎక్కడ తీసుకెళ్దాం రా? यार पीछे तो और ఉండరా అన్న Di sini Rada akan disandra oleh Sudirman lalu akan dibawa ke sebuah pantai, entah mau diapakan di sana Ner. Tapi yang jelas ini semua imbas dari keserakahan jabatan Sudirman menghalalkan segala cara yang jelas bisa menjatuhkan Arjun, pesaing terberatnya. Lalu dalam situasi menakutkan ini, Rada pun dengan cepat menelpon kakaknya Arjun, namun sayang nomornya tidak aktif. Terpaksa ia menelpon Risi sebagai jalan satu-satunya. Tak sampai berapa menit Ner, dengan jiwa menggelora, raut wajah penuh emosi, Risi telah datang dan langsung menghajar mereka semua. Disinilah Rada langsung memberi Risi satu kecupan. Mungkin ia begitu kagum melihat jiwa kepahlawanan Risi, atau mungkin sudah menyadari jika memang betapa besarnya perasaan cinta Risi terhadapnya Ner. Lalu ketika ia diantar pulang, Rada memeluk Risi dengan erat. Mungkin karena terlalu nyaman juga, Rada sampai-sampai ketiduran Ner. Terpaksa Risi menggendongnya masuk ke dalam rumah. Dan ya, karena kebetulan tidak ada siapa-siapa di rumah sekarang, mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama, ngopi bareng, baca buku bareng, menyatukan kembali jiwa-jiwa yang telah bersekat. Cinta dari keduanya kini kembali bergelora setelah 10 tahun terpisah. Ya, kita lihat betapa bahagianya kedua insan ini Ner. Lalu di keesokan harinya mereka berdua terlihat datang berdoa dan berterima kasih karena hari ini adalah hari ulang tahun pertama yang mereka rayakan setelah 10 tahun terpisah. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, maka ini jawabannya. Waktu lahir Risi dan Rada itu Ner, sebenarnya bersamaan, tanggalnya sama, harinya sama, bahkan mereka berdua lahir dari detik yang sama, yaitu siang pukul 1:43. Mereka saling bergenggaman tangan dan saling jatuh cinta di usianya 14 tahun. Mereka telah memanjatkan doa ikatan dan sama-sama menerbangkan sepasang merpati di tempat yang sama kala itu Ner. Namun entah karena alasan apa hingga mereka ini sampai terpisah selama 10 tahun lamanya Ner. Tapi meskipun alasannya masih samar, yang jelaskan sekarang mereka telah kembali bersama, berdoa bersama. ఇలాగే కలిసి ఉండాలి స్వామి. లైఫ్ లో మేము ఎప్పుడు విడిపోకూడదు. మళ్ళీ సేమ్ గిఫ్ట్స్.
Sampai di suatu waktu Niner, Arjun ternyata telah menjodohkan adiknya Subha dengan anak seorang politisi juga. Namun Subha keras menolak, katanya ia tidak tertarik dengan pernikahan itu karena ia telah mencintai lelaki lain. Namun meski begitu ibunya Subha dan Arjun tetap memaksa Subha agar menikah dengan anak politisi itu. Namun Subha tetap mengotot menolak Ner, hingga keluarga politisi itu langsung pulang dengan kecewa besar karena anaknya telah ditolak mentah-mentah oleh Subha dengan alasan ia mencintai lelaki lain. Nah, di posisi inilah Arjun tentunya sangat merasa malu juga karena ialah sebenarnya yang telah menjodohkan adiknya Subha dengan anak politisi itu. సొసైటీలో ఒకసారి బయటకు వచ్చాక పరువు చాలా ముఖ్యం. పరువు పోయే పనులు ఇంకెప్పుడు చేయకు. ఆడపిల్ల మీద చేసుకుంటావు. కరెక్ట్ గా చెప్పావు నాన్న. నేను చెప్పి నాకు తెలియకుండా నా చెల్లిని ప్రేమిస్తావా? నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టావా? Wah, ternyata Subha dan si Balu diam-diam saling suka Ner. Sementara Risi dan Radha yang baru pulang pastinya tidak mengetahui ada kejadian apa sebenarnya di antara keluarga dekat mereka kan. Nah, lalu ketika Risi mulai masuk ke rumah, ia pun sangat kaget melihat kakaknya si Balu bonyok parah. ఏం జరిగింది? బండి స్కిడ్ అయి పడ్డారు. ఏం జరిగింది? Inilah awal konflik besar dari keluarga mereka Ner. బయటికి అన్ననే కొడతారా? ఈ క్షణంతో అన్ని వదిలేండి. లేకుండా ఏంట్రా మాట్లాడు. కలిసి ఉందన్న ఒకే ఒక్క రీజన్ వల్ల వదిలేస్తున్నాను. ఇంకొకసారి నా ఫ్యాన్ వీళ్ళకి మనకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నా మాట కదని దాటి వెళ్తే నన్ను దాటి వెళ్ళినట్టే. Begitu sedihnya Radha di sini Ner, bagaimana tidak keluarga mereka terpecah dalam sekejap, apalagi ya juga baru akur dengan Risi kan. Namun apa Ner, sekarang malah makin parah, bahkan telah berimbas ke keluarga mereka. Entah bagaimana sakitnya jika berada di posisi Ramudu dan Canti melihat anak-anak mereka bahkan nyaris baku bunuh. Keakraban yang mereka bangun selama 50 tahun lamanya kini hancur dalam sekejap hanya karena Balu dan Subha diam-diam saling menyukai. Lalu entah apa jadinya Ner jika hubungan Risi dan Radha sampai ketahuan juga, bakal kiamat kayaknya. మిద్దరం మాట్లాడుకోలేదు, అందులో ప్రేమ ఉంది. ఇప్పుడు అది కూడా లేదు, ఉండదు. థ్యాంక్స్ చెప్పారని చెప్పరా. ఈసారైనా సాలిడ్ గా మాట మీద నిలబడమా. Ditambah lagi Ner, Radha ternyata memilih untuk mengubur hidup-hidup cintanya sekarang. Ia berjanji tidak akan mau mencintai Risi lagi. Risi sebagai laki-laki mendengar itu ya hanya bisa menyuruh Radha agar tidak ingkar dengan janji sakralnya tersebut. Sementara dengan Arjun Ner, bahkan ia sudah tidak mau melihat ada hal-hal yang berkaitan tentang keluarga Risi di keluarganya sekarang. డేట్ మారింది, మీరు కూడా అప్డేట్ అవ్వండి. Sampai di suatu waktu Niner, Radha dan Risi telah berangkat ke sebuah desa terpencil untuk menjalankan program kampus selama beberapa hari di sana. Kata lainnya ya berangkat KKN lah mereka Ner. Selama di perjalanan karena Risi dan Radha sudah tidak memiliki hubungan lagi, baik itu dari segi kekasih apalagi dari segi kekeluargaan, maka di mobil mereka hanya duduk berdampingan tanpa suara Ner. Nah, setelah mereka semua sampai di lokasi desa terpencil itu, para mahasiswa kedokteran
kedokteran ini pun langsung disambut oleh seorang pria berbaju merah bernama Tamrin. Si Tamrin ini adalah warga lokal di sini ner, sekalian juga merupakan mata-mata Arjun, kakaknya si Radha. Selama beberapa hari KKN di sini, Rishi dan Radha bahkan tidak pernah ngobrol ner. Itu semua imbas dari masalah keluarga mereka berdua. Belum lagi Tamrin juga selalu memata-matai siapa saja laki-laki yang akan mendekati Radha selama di sini. డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుందని నేనే ఆపేశాను. Nah, singkat cerita Niner, tepat hari ini program mereka telah selesai. Sekarang mereka semua sudah penarikan dan akan pulang menaiki baja karena bus kampus bermasalah tidak bisa mencapai tempat tujuan mereka. Lalu pada akhirnya Niner, mereka semua pun sudah berangkat melewati perkampungan, melewati jalan berliku yang curam. Lalu tak diduga-duga tiba-tiba terdengar kabar jika baja yang berangkat duluan telah kecelakaan dan ternyata Ner, baja itu kebetulan baja yang ditumpangi oleh Rishi. Alhamdulillah Rishi tidak kenapa-kenapa ner. Lalu kita lihat Radha ternyata sangat takut kehilangan Rishi, sampai-sampai ia lari dari atas gunung menuju rumah sakit ini hanya untuk melihat kondisi Rishi. Dan disinilah mereka sudah mulai baikan kembali dan sekarang kita semua mulai disadarkan jika cinta mereka memang bukan sekedar cinta biasa, namun cinta yang telah teruji. Nah, setelah Rishi dan Radha sampai di rumah ner, mereka berdua malah disambut tradisi perpisahan antara keluarga Ramudu dan Chanti. Ini semua karena Arjun terus meminta keluarganya, terutama ayahnya Ramudu, agar tidak menjalin hubungan lagi dengan keluarga Chanti sampai kapanpun. Dan di saat-saat inilah Rishi hanya bisa merenungi sekaligus merefleksi bagaimana kebahagiaan keluarga mereka dahulu bagaikan magnet yang tak terpisahkan, riang, gembira, duka sama-sama. Namun sekarang semuanya hanya tinggal kenangan. Rishi dan Radha melihat semua itu langsung berpikir ner, jika ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, cinta mereka tidak boleh membawa keegoisan dan perpecahan. Maka tepat di malam purnama ini mereka berdua diam-diam bertemu di dalam penampungan loteng rumah mereka. Di sini Rishi dan Radha berjanji jika mereka berdua akan membuat keluarganya kembali utuh seperti semula bagaimanapun caranya ner. Jelas itu semua harus didasari oleh kekuatan cinta dan keikhlasan kan? Nah, sampai di suatu hari Radha membuatkan kopi ayahnya, lalu diam-diam mengambil handphonenya untuk ngechat Chanti, ayah si Rishi ner. Radha mengirim pesan, "Hei kawan, aku rindu." Ternyata itu dibalas oleh Chanti. Chanti berkata, "Bahkan rindu saya lebih berat dari engkau kawan." Sampai akhirnya Niner, Ramudu dan Chanti sudah benar-benar akur. Mereka telah terciduk nonton bareng sekalian nari-nari. Radha dan Rishi melihat ayah mereka telah baikan, tentunya sangat bahagia. Yang jelas ini semua jangan sampai ketahuan oleh anaknya Arjun, karena kalau ketahuan semuanya bisa kacau. Ya, di hari berikutnya Niner, Rishi dan Radha datang ke pantai. Mereka sangat bahagia, kejar-kejaran, main siram-siraman karena sudah mulai melihat pertanda baik jika kedepannya keluarga mereka pasti akan baik-baik saja. Namun semua itu hanyalah ilusi Niner, karena lihatlah apa yang terjadi di pantai ini. Anaya, అది ఇంటికి పో. ఎవర్రా బాబు? అసలు ఎలక్షన్ టైం. ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బతికిపోయావు. బుజ్జి అనే పిలిచాను, ఒక్క ఫేవర్ చేయరా చాలు. చిన్న నేను పిలవడం మానే.
Wah, ngeri ner. Arjun sekarang sudah tidak menganggap Radha sebagai adiknya sendiri, dan karena ini adalah masa pemilihan suara, Arjun juga sudah sibuk kesana kemari kampanye. Semoga ia terpilih jadi anggota parlemen tahun ini kan. Dan untuk sementara waktu, ia tak menghiraukan masalah keluarganya dulu yang sudah kacau balau. Arjun lebih memilih fokus ke kampanyenya karena pemungutan suara sudah sangat dekat. Nah, setelah beberapa hari menjalankan kampanye Niner, kini tiba saatnya pemungutan suara. Dalam situasi ini Risi yang juga turut hadir di TPS untuk membantu kakak iparnya Arjun maksudnya Ner. Ternyata Risi ia menyadari jika ada tindak kecurangan dari pihak lawan. Pada akhirnya Risi di sini bikin kacau. మా బావ అర్జున్ కోసం పాలిటిక్స్. పడితే కలిసి రిగ్గింగ్ చేస్తాడు బాబు. లోపల వేయండి సార్ వీడిని. ఎలక్షన్స్ టైంలో డిస్టర్బ్ చేసి న్యూసెన్స్ చేస్తుంది. లోపల వేయండి సార్. Kasihan Risiner, niatnya baik namun Arjun malah memenjarakannya. Tapi ya begitulah, jika emosi telah menguasai manusia, ia tidak akan pernah melihat kebaikan-kebaikan orang lain walaupun sebesar nestapa. Nah, kini Risi hanya bisa merunduk di sel tahanan. Sementara kita lihat dari TV itu Arjun sudah asik merayakan kemenangannya. Beruntung di malam berikutnya ayah Arjun si Ramudu datang ke kantor polisi untuk mengajukan banding hingga Risi akhirnya bebas. Namun ketika ia pulang ke rumahnya, ia malah diusir oleh keluarganya karena disebut sebagai pengacau dari semua yang terjadi. ఇంట్లో స్థానం లేదురా, నీకు అసలు ఆలోచనే లేదు. ఛీ! అదండి. Sakit sekali ner. Risi sekarang bahkan sudah dianggap sampah oleh ayahnya sendiri. Radha di loteng melihat Risi diusir hanya bisa meneteskan air mata. Sampai di suatu malam Niner, Balu dan Suba merasa tidak akan pernah mendapatkan restu dari keluarganya. Mereka berdua pun memutuskan untuk kawin lari. Kalau dalam bahasa Bugis itu silariang namanya ner. Dimana hal itu sangat memalukan dan salah satu aib terbesar dalam keluarga. Beruntung Risi sempat melihat kakaknya Balu dan Suba yang hendak kawin lari dan langsung membujuk mereka berdua agar tidak meneruskan niatnya tersebut ner, karena ini bisa membuat orang tua kita sangat malu, apalagi bagi Arjun kan sebagai seorang politisi yang baru saja terpilih, kata Risi. Nah, bahkan Risi di sini berjanji kepada mereka berdua jika ia akan berusaha mempersatukan kembali keluarga mereka bagaimanapun caranya. Balu mendengar adiknya berkata seperti itu, hatinya langsung jadi luluh hingga ia tidak jadi kawin lari dengan Suba, adik si Arjun. Nah, tanpa Risi sadari ner, jika kebenaran yang selalu ia lakukan didengar oleh Ramudu, ayahnya si Arjun, dari balik pohon. Ini semua Risi lakukan demi menjaga nama baik dan keharmonisan keluarga. Namun, iya begitulah ner, mau bagaimanapun Arjun yang sudah terlanjur membenci mereka, sudah tidak ada lagi kebaikan di matanya. నా ముందు పుట్టిన నా మీద చేసాడు. ఈ ఇంట్లో నా స్థానం ఏంటి? ఎవడ్రా నువ్వు? వాడిది నాది 50 ఏళ్ల స్నేహం. ఎవడు నువ్వు అసలు? మీ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మీరు అమ్మ ఇచ్చిన క్లారిటీ బాగుంది. మీరేంట్రా? వదలను! అర్జున్! ఏం చేస్తారు? బావ నీకు ఎవడా? Ramudu yang sudah tidak tahan melihat anaknya Arjun yang terus terkungkung dalam emosi dan rasa dendam langsung memberinya pelajaran ner. Ramudu juga telah menjelaskan semuanya ke anaknya Arjun bagaimana perjuangan Risi mempertahankan keluarga mereka selama ini. మన ఇంటి పరువు ఏమైపోయిందో తెలుసు, నీ వైపు మాత్రమే ఆలోచిస్తావు. రైట్, వీడికి ఎప్పటికీ తెలీదు. మేము ఇలా ఉన్నామంటే మీ వల్లే మాయ. ఒక్క క్షణం పడిపోయామనుకున్నా. మీరు పడకూడదు, పడనివ్వను. ఇలా ఉన్న డిస్టర్బెన్సెస్ చాలు. అదే జరుగుంటే నువ్వు అడుగు బయట పెట్టేవాడివా? నన్న ఊహ కూడా నువ్వు భరించలేవు కదా. పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడివా? జనాల్లో తిరిగేవాడివా? తిరుగుతున్నాడు, నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అంటున్నా నువ్వు బాధపడకూడదని. ఎందుకురా? కలపడానికే కదా. ఇది నువ్వు ఎప్పటికి అర్థం చేసుకుంటావురా? ఐఎమ్ సారీ రిషి. రాముడు, ఓయ్
Asik sekali. Akhirnya Arjun telah merestui adik-adiknya. Kini keluarga mereka juga telah kembali akur setelah melewati cobaan bertubi-tubi. Berita gembiranya, Balu dan Suba sudah mau dinikahkan. Risi dan Radha segera nyusul katanya. Kini telah usai. Hal apakah yang bisa kita petik dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Yang kuat puasanya. Our love was strong. Why carry on without me? And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.